Saya itu ditelepon sama kawan saya yang namanya, saya inisialkan Handi namanya. Handi itu nelfon saya menceritakan, belum menceritakan tapi baru menyampaikan bahwa ada orang yang ingin ketemu. Tapi saya tanya dulu mau ketemu dalam hal apa atau apa yang akan dibahas. Ternyata teman saya itu menyampaikan bahwa temannya itu punya sesuatu yang sifatnya dia tidak open langsung, cuma hanya bilang ini rahasia. Tapi saya paksa dia menceritakan bahwa temannya itu punya pesugihan. Dari pesugihan itu dia minta tolong untuk memutuskan atau membatalkan, karena mungkin sudah kemana-mana atau bagaimana, saya juga belum tahu saat itu saya belum tahu. Akhirnya cobalah nanti kita ketemu, saya bilang gitu. 2 hari kemudian saya janji di satu tempat di Mall Kota Cirebon yang ada restonya. Nah 2 hari kemudian ketemulah saya dengan Mas Handi, baru sama Mas Handi aja. Setengah jam kurang lebih temennya datang. Ternyata yang datang itu seorang perempuan, usianya masih muda dengan wajah yang betul-betul cantik. Mungkin kalau kita laki-laki ya udah dikatakan bahwa perempuan itu memang cantik. Secara tubuh, secara fisik, secara segala-gala, kulit pun nggak hitam, putih, juga nggak coklat gitu. Akhirnya kita duduk di satu resto yang kita pilih-pilih. Begitu duduk di situ, kita baru berjabat tangan salaman. Saya namanya samarkan, namanya Mbak Ana. Nah, begitu salaman, kita duduk di satu resto seafood. Di situ awal salaman jabat tangan saja, Mbak Ana ini sudah badan terasa dingin, Faiz seperti khawatir, was-was, atau orang Cirebon bilang grogi gitu. Udah seperti ketakutan. Sambil duduk, datanglah pelayan ngasih menu makanan. Begitu menu makanan datang, ya kita masih santai ngobrol. Sampai saya bilang, udah tunggu aja nanti sampai kita makan ngobrolnya. Jadi bukan bukan sambil nunggu makanan, tapi kita makan sampai makan kita ngobrol. Karena untuk ngasih space, Mbak Ana ini sudah nggak nyaman saat itu. Akhirnya pelayan datang menyuguhi makanan. Di situ kita makan. Nah sambil makan, Mas Handi ini bilang, saya nggak mulai. Coba bilang, hanya manggil nama. Nah, sok bilang sendiri. Akhirnya Mbak Ana bilang, manggil saya waktu itu Kang. Saya ini anak. Saya ini jualan ikan. Tempatnya di pasar. Ya, terus saya ini sudah berbuat dosa. Saya ini kalau dibilang kelewatan dosanya, saking besarnya dosa lah, pasnya begitu. Semua cerita dari kawan saya itu Mas Handi itu belum semua saya dengar. Akhirnya saya tanya, apa yang bikin dosanya besar? Dia bilang, saya ini melakukan pesugihan. Saya di situ, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, istighfar. Coba silakan ceritakan, saya bilang itu. Jadi dia menceritakan, saya ini Kang, sekolah lulusan SMA. Satu angkatan, mungkin satu dari kelas 1, 2, 3 itu satu angkatan dia. Itu menilai saya ini orang cantik. Saya bilang, saya potong juga. Jangankan teman-teman Mbak Ana, kita aja yang ngerasa laki-laki bilang Mbak Ana ini orang cantik. Nah dia senyum sebentar. Nah, ini dia teruskan lagi cerita. Cuma saya ini secara ekonominya yang tidak bagus. Saya hidup dengan kondisi pas-pasan apa adanya. Dia cerita itu ya. Ingin nanti setelah nikah itu akan berubah.
Dalam proses perjalanan sekolah dia sampai selesai, akhirnya si Mbak Ana itu menikah. Begitu menikah, ternyata pernikahan itu bukan apa yang diharapkan. Karena mungkin dengan ngerasa wajahnya cantik akan dapat seorang yang kaya, ternyata tidak. Sedangkan teman-temannya yang dikatakan, kata Mbak Ana itu nggak begitu menarik, nggak begitu cantik, hartanya berlebihan. Dari situ Mbak Ana tetap punya usaha, yaitu jualan ikan di pasar. Nah di situ akhirnya Mbak Ana punya tekad. Setelah nikah ini punya tekad, saya ingin jadi orang kaya. Saya ingin seperti mereka teman-teman saya kaya. Saya ingin dipandang saya ini ya entah bos entah apa. Setiap hari hanya berpikir begitu, gimana caranya. Akhirnya dia cari informasi di sekitar pasar, orang-orang yang memahami tentang dunia pesugihan. Entah bagaimana dia ketemu teman, orang pasar juga, ngasih saran. Coba deh, kalau kamu memang sudah nekat, sana kamu ke Cilacap, ke Gunung Serandil di Cilacap. Di situ Mbak Ana itu bukan langsung ngerasa begini, kok ini cocok gitu. Tapi nggak diceritakan bakal terjadi apa di sana atau apa yang akan dilakukan di sana, dia nggak tahu. Cuma ngerasa sudah semangat, mungkin tercetus di hatinya siap apapun yang terjadi. Akhirnya Mbak Ana dengan temannya, karena memang temannya tidak disebutkan namanya, cuma bilang teman saya aja. 2 hari 3 hari janjian lah untuk berangkat ke sana. Tapi pikir Mbak Ana, saya ke sana itu hanya mau tahu dulu prosesnya bagaimana, apa yang dilakukan. Berangkatlah ke sana, kurang lebih habis duhur jam 12, jam 1 berangkat. Nyampe di Cilacap itu sore di terminal. Nah dari sana naik lagi kendaraan kecil, kendaraan umum, dan ke sana lagi naik jalan kaki. Nyampelah di satu tempat di Gunung Serandil. Nah di situ Mbak Ana nemui orang yang katanya juru kunci. Makanya dipanggilnya Pak Kuncen. Temannya itu menyampaikan, ini loh, ini Pak, saya bawa teman namanya Ana, bermaksud begini. Tapi Pak Kuncen gak langsung mengiyakan. Silakan pikirkan dulu. Resikonya bakal gak bagus. Kamu bakal begini. Pokoknya selalu dinasehati untuk jangan sampai. Tapi Mbak Ana bukan merasa takut, was-was, yang ada tambah semangat. Udah, saya sudah siap Pak, apapun yang terjadi. Akhirnya, kapan saya harus mulai? Kebetulan waktu itu pas hari Selasa Kliwon. Yaudah begini, ini sekarang hari Selasa Kliwon. Ini tempat waktunya yang pas untuk ritual. Akhirnya Mbak Ana tanpa pikir panjang menyetujui, tapi temennya nggak setuju karena memang niatnya Pepe pulang pergi. Hanya ingin tahu, tapi kok langsung melakukan. Akhirnya temennya pulang, memisahkan diri. Mbak Ana tetap tinggal di situ. Tinggal di situ itu Mbak Ana sampai nanya apa syarat-syaratnya. Ternyata syarat-syaratnya baju yang saat ini dipakai. Terus suruh beli minyak segala macam, suruh beli makanan segala macam. Sampai suruh beli mainan anak-anak. Mbak Ana ngerasa saya sudah bawa pakaian. Saya udah bawa baju. Jadi nggak banyak waktu untuk tidak. Ya udah langsung hari ini. Jadi Mbak Ana menceritakan dengan detail ini ya? Iya. Nah, jadi Mbak Ana itu menceritakan betul-betul detail. Nah di situ akhirnya Mbak Ana tinggallah di situ. Hari Selasa karena datangnya nyampe di sana kurang lebih jam 8 malam. Jam 6 malam. Jam 8 malam ketemu Kuncen, jam 12 malam langsung ritual. Begitu Mbak Ana datang
menyiapkan semua yang dipersiapkan, yang diminta sama Kuncen itu, semua baju dilepas, bajunya udah diganti, pokoknya baju yang bekas dipakai langsung, minyak segala macam udah dipersiapkan. Mbak Ana suruh mandi. Begitu mandi, dimasukkan ke dalam satu ruangan, silahkan di ruangan. Di dalam satu ruangan itu Mbak Ana suruh nunggu atau suruh baca sesuatu. Ya memang Mbak Ana gak menceritakan apa yang dibaca, suruh menceritakan sesuatu. Akhirnya dari jam 12 malam, kebetulan mungkin karena memang niat lagi, Mbak Ana itu semangatnya pengen jadi kayaknya terlalu ambisi. Kalau kata Kuncennya itu biasanya 3 jam baru ketemu, 4 jam baru ketemu, bahkan ada yang gak ketemu. Mbak Ana ini baru 1 jam sudah ketemu sama satu makhluk yang wujudnya besarnya seperti manusia biasa, justru wajahnya seperti Mbak Ananya. Persis cuman berbeda. Artinya face-nya aja ya, secara fisiknya rambut apanya berbeda. Kalau badannya seperti apa? Seperti manusia cuman nggak umum. Mohon maaf. Telah. Memang saat itu saja ketanya, kok tuyul begini? Dia bilang itu bukan tuyulnya, tapi mungkin bahasanya itu ibunya tuyul lah mungkin. Wajahnya persis. Nah di situ akhirnya terjadilah komunikasi Mbak Ana ini dengan makhluk tersebut. Dari komunikasi dikenalkanlah dengan anaknya, mungkin dari anak tuyulnya itu. Nyebutkan nama, cuman saya nggak paham waktu itu namanya, agak sedikit ini. Nyebutkan ada 2 tapi yang kepilih 1. Ternyata tuyul ini mungkin bahasanya ada yang kelas A dan kelas B. Yang kelas A itu 5 juta per hari, yang kelas B itu bisa 10 juta per hari. Nah karena syaratnya tidak banyak, akhirnya dapatlah yang 5 juta per hari. Tanpa ada perjanjian, tanpa ada komunikasi yang terlalu berlebihan dengan goibnya, Mbak Ana itu dikasih bunga seperti kantil katanya. Tolong bunga ini dibawa. Bunga ini mainan anak itu, anak saya mungkin kata induknya itu. Ada dibawa 15 bunga. Pulang. Nah, dari situ Mbak Ana ngerasa sudah selesai, keluar bermalam di situ, nginap. Nah, besok paginya pamit pulang ke Cirebon, nyampe dari sana berangkat pagi nyampe siang. Cuman bingung, ini saya harus bagaimana? Pulanglah ke rumah, bunga kantil itu disimpan di rumah. Akhirnya kita sambil makan, kita teruskan makan, dipotong cerita. Nah Mbak Ana itu menyampaikan juga, setelah bunga kantil itu disimpan di rumah, yang terjadi mulai besok, di kasur seperti sudah diberesin, seperti acak-acakan. Awalnya Mbak Ana ngerasa kaget juga, kok begini. Diberesin lagi, acak-acakan lagi. Nah tapi setiap acak-acakan, ngeliat ke kolong, kok ada uang. Nah dia mulai, oh ini caranya begini. Mungkin kalau saya ngamati nggak seperti caranya orang-orang yang nyupang tuyul dengan yang lain. Yang lain kan mungkin dengan cara yang berbeda. Ini caranya begitu. Nah dari situ akhirnya Mbak Ana, oh ini loh yang disebut nyupang, ternyata uangnya sudah ada. Kegiatan sehari-hari biasa, seperti biasa jualan pagi, siang pula, sore pula, siang pulang nggak sampai sore. Terus berjalan 5 juta per hari. Dia belum paham bunga yang dikasih jumlahnya 15 buat apa, nggak paham. Terus berjalan, akhirnya Mbak Ana itu ngerasa sudah memiliki semua. Saya udah kaya loh. Saya udah mampu, sudah kaya, apapun yang saya mau bisa dibeli.
Itu sudah berjalan berapa tahun? Itu baru karena memang kondisi kan baru cerita itu kan ya Mbak. Belum menceritakan sekian tahun ya, belum. Dalam obrolan-obrolan itu menyampaikan juga. Saya ini di bawah kasur itu uang jumlah 5 juta. Tapi belum tahu 5 juta itu per hari. Tapi hari kesekian loh kok betul misalkan 3 hari udah ada 15 juta. Berarti permintaan permohonan yang per hari 5 juta itu memang sudah terjadi. Nah sekarang kalau kebayang kalau jumlahnya sehari 5 juta dikali 30 hari atau 1 bulan, itu jumlahnya kan sudah ya fantastis. Singkat cerita ke saya itu saat sedang makan itu menyampaikan, itulah Kang, saya ini sudah jenuh, udah capek. Bisa jenuh capek kenapa? Sebelah tempat saya, sebelah rumah saya tuh ada musola. Di musola ada pengajian yang selalu menerangkan tentang kesyirikan. Di situ mulai saya terbuka, mulai terpikir, oh ini salah. Itu sudah perjalanan selama 8 tahun. Baru ingat, oh. Nah, akhirnya saya minta tolong ke Kang Oman. Nah, itu cerita awalnya. Coba, saya mau tahu sebelum saya melanjutkan nanti prosesnya bagaimana, ritualnya bagaimana. Nah ini sampai mana ini Mbak Ana? Maksimalnya atau hartanya ada berapa? Kalau harta saya udah cukup bilang itu. Udah lebih iya. Karena saya bisa beli rumah dengan sekian ratus juta. Uang pun ada. Makan gimana makan? Maksudnya makan di rumah makan sehari-hari gimana? Kalau di rumah saya nggak boleh makan yang mewah. Jadi yang umumnya orang makan kita mau bisa ayam itu nggak bisa, pakai uang itu nggak bisa. Jadi makannya tempe, kerupuk, kecap. Di luar juga sama? Enggak, di luar beda. Oh bisa? Bisa. Tahu. Saya pun nanya lagi, ini makhluk itu pernah wujud apa belum? Atau ketemu nggak? Justru ketemu. 40 hari dari hari pertama dia dapat uang itu sempat ketemu dan itu saya pun kaget. Ternyata makhluk itu kalau kita berdiri kan manusia itu tangan di atas lutut. Tapi buat makhluk itu tangan di bawah lutut. Jadi tangan itu lebih panjang dari lutut. Dan jalannya juga agak seperti monyet tapi bukan monyet. 4 jadi 4 tangan, 4 kaki ya. 4 kaki yang jalan. Merangkak ya? Merangkak ya. Oh sempat ketemu. Nah di situ waktu masih awal ini dia menceritakan. Ibunya itu datang. Ibu dari makhluk itu. Bilang minta kamar. Bahkan Mbak Ana bilang ke saya, Kang terus terang aja. Suami saya sendiri gak tahu. Saya begini gak tahu. Karena kita kamar rumahnya itu memang rumah dulu, rumah tua. Tapi karena memang penghuni cuma saya dengan suami saya, di rumah itu ada 3 kamar. Suami saya itu nggak pernah tahu, karena itu rumah saya, keluarga saya. Suami kan orang luar, jadi yang tahu tuh cuma bilang, kok ini sekarang berbeda. Cuma bilang jualan sedang laris, hanya gitu aja. Nah di situ perjalanan juga dia menceritakan sampai uang segitu banyak suami pun nggak pernah tahu. Dan memang mungkin sudah waktunya kata Mbak Ana. Saya ketemu Kang Oman dan sudah waktunya juga ketahuan sama suami. Akhirnya di tahun keberapa bahasanya suami tahu. Tanpa basa-basi, tanpa alasan dan tanpa bicara. Langsung menceraikan saya. Ditanya kenapa nggak ada bahasa penyampaian dulu, kenapa menceraikan saya, nggak ada. Cuma pas begitu ditanya begitu, cuman saya takut jadi tumbalnya kamu. Nah itu. Akhirnya cerai. Hiduplah sendiri. Dengan hartanya, dengan uangnya, hidup sendiri. Sampai dia punya rumah dengan harga sekian ratus juta. Di situ Mbak Ana mulai gelisah dengan kehidupannya. Akhirnya bertemulah dengan Mas Handi. Nah, Mas Handi pun menyampaikan ke saya. Dia ceritakan ini nggak, Oman, proses ke tuyulnya, untuk aksi tuyulnya itu syarat-syaratnya, misalnya disusuin atau gimana? Ya, begini.
Ini mungkin metode yang tuyul ini memang rada aneh atau berbeda dengan yang tuyul yang lain. Tuyul yang lain itu kan mungkin digendong dengan tangan ke belakang. Ini tidak, lepas saja. Kalau disusui memang ya disusuin. Nah cara nyusui, nah, saya pun bertanya juga itu kan karena memang itu sebagai bahan saya untuk tindak lanjut ritualnya nanti itu kan. Akhirnya saya bilang coba susunya itu apakah di susu kaleng atau saya pancing dengan begitu? Enggak, dia menyampaikan saya emban, saya gendong. Sekali nyusu itu mungkin kalau balita ibu-ibu yang katanya pernah nyusu itu berasa gimana? Ini seperti ditarik sekali. Makanya mungkin dia menyampaikan saya badannya udah kurus. Emang tadi gimana? Saya agak gemuk. Itu mungkin pengaruh efek dari situ. Oke, terus kenapa Mbak Ana tidak langsung datang ke kuncennya untuk taubat, untuk selesai? Mbak Ana hanya senyum menyampaikan, gini Kang, saya tuh udah ke sana. Makanya saya udah ketemu beberapa orang, termasuk saya yang terakhir. Saya tuh udah ke sana, menyampaikan ke kuncennya, Pak Kuncen, saya udah ingin berhenti. Jawaban Pak Kuncen cuma satu, nggak bisa. Karena kontrak kamu tinggal 7 tahun lagi. Tinggal 7 tahun. Sedangkan waktu awal tidak ada kalimat kontrak. Tinggal 7 tahun. Itu si bunga yang awal waktu itu kita diambil dikasih sama Kuncen itu. Ternyata bunga itu memang tinggal 7. Jadi per tahun itu 1 bunga dari 15 itu. 1 tahun habis 1 tahun habis. Sisa 7 itu memang untuk bukti tinggal hidup kamu tinggal 7 tahun. Hilang dengan sendirinya? Hilang dengan sendirinya. Begitu hilang itu tidak ada hal-hal yang sifatnya aneh atau nggak ada. Biasa aja. Dengan sendiri seperti biasa aja umumnya. Pas dibuka, loh kok bunga tinggal 7. Oh berarti 15 ini kita ternyata ini setiap tahun ini 1. Tanpa tumbal. Tanpa tumbal. Tumbalnya dia nggak nyebutkan. Tumbalnya apa? Nggak nyampaikan. Ternyata tumbalnya itu nanti setelah 15 tahun kamu harus mati. Itu tumbalnya. Kontraknya. Naudzubillah min dzalik. Dari situ akhirnya yaudah coba. Mau ikhtiar? Ayo. Insya Allah bukan saya bisa tapi kita coba. Siapa tahu bisa. Mainlah saya ke sana. Ke rumahnya. Ternyata memang betul. Kalau mungkin secara wujud rumah bagus. Tapi kalau ngeliat dari orang lewat aja mungkin nggak ada yang suka. Dari auranya, dari baunya, terus dari sisi-sisi yang lain itu kumuhnya. Kalau ngeliat secara fisik bagus, secara fisik. Itu pun mungkin kalau orang yang lihatnya orang yang terlalu polos, ya bagus. Begitu masuk ke dalam, udah baunya udah nggak karuan. Sampai saya lihat kamarnya. Dan saya pun lihat bunganya, itu saya lihat bunganya. Sempat saya foto, cuma karena itu kan udah lama tahun 2021, sempat hilang fotonya. Itu sempat ada. Bunganya tinggal 7 betul. Semua dilihat ini ada semua. Sampai ada mainan anak-anaknya pun ada. Akhirnya saya penasaran, oke kalau begitu sekarang gini mana? Bisa nggak antar saya ke Gunung Serandil? Karena memang saya juga belum pernah tahu Gunung Serandil di mana. Jauh Pak, udah kalau memang hayo. Waktu itu hari Jumat saya berangkat. Jumat ketemuan kita di terminal Cirebon. Dia datang sama kawannya, saya juga sama teman saya juga berangkatlah ke sana, ke Gunung Serandil. Ya memang perjalanan juga
seperti dihalang-halangi. Kita berangkat naik mobil bis, bannya kempes lah segala macam, itu ada kejadian. AC-nya tahu-tahu panas, jadi kita berhenti. Kurang lebih 5 jam nyampe kita tujuan. Saya temui, kebetulan Pak Kuncennya nggak ada. Pak Kuncennya mana? Saya kan nggak tahu. Pak Kuncennya sedang keluar, kata temannya. Saya nunggu lama, kurang lebih ya setengah hari atau. Pak Kuncen datang. Saya bilang ke Mbak Ana, tolong jangan sebutkan saya ini siapa-siapa. Kita anggap aja teman. Terserah nanti pemahamannya mereka bagaimana. Jadi jangan ada bahasa yang berlebihan. Akhirnya saya ngobrol, ketemu Pak Kuncen, ya kita berjabat tangan, ngobrol. Justru Pak Kuncen ini nyangkanya pun saya dengan 3 teman saya ini, teman saya 1, temannya Mbak Ananya 1, jadi 3 orang. Disangka pun ingin ikut begitu. Alhamdulillah min dzalik. Akhirnya saya menyampaikan bahwa ini saya cuma mengantar. Karena saya kepancing, walaupun sudah dibahasakan ini saya bukan siapa-siapa, kita hanya sebagai teman nganter gitu, tapi tetap saya secara ini terpancing. Jadi saya bilang, Pak Kuncen, mohon maaf Pak Kuncen, ini Mbak Ana ini kawan saya, teman saya. Mohon maaf, dia telah melakukan hal-hal yang begini-begini. Betul, ini mau sadar, ini mau taubat. Loh, kata Kuncen, kemarin kan sudah bilang saya ke kamu, ke si Mbak Ana ini, kamu gak akan pernah bisa, karena kamu sudah kontrak. Nah, saya bilang, kalau kontrak itu kan secara manusiawi kita ada ijab kabulnya. Ya nggak bisa, ke saya tuh nggak bisa mas, ijab kabul kan itu hanya manusia, bilang gitu. Ini kan beda. Ya tapi minimal kan harusnya Pak Kuncen ngasih tahu dulu. Bisanya ada ijab kabul itu kan harus tahu, jangan iya aja. Ya sempat saya untuk berdebat, akhirnya intinya tidak bisa. Justru saya itu silakan ketemu langsung. Dengan siapa? Bahasanya ibu ya, gampang ibunya orang itulah, ibunya tuyul ini. Saya dibawa ke kamar, ke ruangan, silakan masuk ke sana. Itu saya sama teman saya, anak sama temennya di luar. Coba teman, namanya Asep, Kang Asep, nah, siap insyaallah. Masuk ke dalam, itu betul wujud betul, mukanya persis seperti Mbak Ana. Saya bilang ke Kang Asep, udah Kang Asep, jangan lari, jangan apa, tetap kita bersama. Siap. Karena saya udah datang ke situ tujuannya bukan nekat, tapi ini saya mau nolong gitu. Justru di situ saya ada komunikasi. Mau apalah, kamu mau mengganggu lah, kamu mau beginilah, kamu mau begitu. Saya bilang tetap saya ingin memisahkan kontraknya, kamu memutuskan kontrak kamu dengan teman saya. Dia tetap nggak bisa. Udah, kalau mau silakan, tinggal lihat aja. Bahasanya begitu, tinggal lihat aja. Lihat aja bagaimana. Ya pokoknya saya nggak bisa memisahkan. Anak saya sudah dibawa sama dia, dan anak saya sudah menghasilkan buat dia. Tanyakan. Ya karena memang mungkin bahasanya sudah ngerasa mengorbankan anaknya untuk Mbak Ana, tapi kok diambil lagi atau dikembalikan. Dia nggak mau. Saya minta selesai. Tuh lihat di belakang, kata si makhluk itu. Maksudnya di belakang menunjukkan banyak orang-orang yang sudah jadi sukses mati itu ada di belakang. Cuma saya kan nggak melihat ke sana. Coba lihat di belakang, hanya bilang begitu. Itu orang-orang yang sudah berhasil. Ya, tapi ya judulnya mati. Tuh lihat di belakang. Jadi dayang-dayangnya entah jadi ininya lah. Makanya dari situ saya maksakan untuk ketemu. Begitu ketemu dengan segala macam cara tetap nggak bisa. Cuma saya saat itu hanya minta, ya Allah, bagaimana ini caranya? Walaupun kita berdebat, ya Allah, saya minta selesaikan. Nggak tahu dengan ya Allah ngasih cara jalan atau gimana. Sekelebat itu seperti ada bunga jambu, bukan pohon jambu, bunga jambu yang bijinya kecil-kecil. Kok ada ini semacam jatuh. Saya
Ya Allah, mudah-mudahan ini petunjuk. Udah saya bilang, udah saya mau pulang, kita udahan. Saya keluar dari ruangan itu, saya bilang ke Mbak Ana, insya Allah mudah-mudahan bisa sembuh, mudah-mudahan bisa selesai kontraknya. Pakai apa? Udah saya belum bisa ngomong. Pak Kuncen sempat, saya dari pagi dari nyampe sampai pulang itu nggak dikasih minum sedikit pun, 1 gelas pun nggak dikasih, karena mungkin kita udah beda maksud, nggak dihormati sama sekali. Kita udah tetap tenang. Mungkin efek buat Kuncen juga ada mungkin kan begitu. Jadi dia sempat kesel juga. Nah dari situ kita pulang. Begitu pulang, sepanjang perjalanan agak turun jalan gitu kan, agak turun. Perasaan ini saya kaki jalan normal. Tapi hitungan keberapa langkah kaki ada yang tendang, jatuh lagi. Teman saya jatuh lagi. Turun lagi, tendang lagi, jatuh lagi. Selalu dengan begitu. Akhirnya sampailah ke mobil, ke angkutan, jalan angkutan, kita ke terminal, terus kembali lagi ke Cirebon. Sampai di Cirebon tengah malam juga, hampir pagi lah, hampir subuh, jam 4-an kurang lebih. Pulang, gimana Kang? Udah, kita pulang. Kita pulang masing-masing. Saya istirahat, kita besok komunikasi lagi. Akhirnya besok kita komunikasi lagi. Gimana Kang? Kebetulan waktu itu hari Rabu. Saya bilang nanti hari Kamis malam Jumat Mbak Ana, tolong Mbak Ana bawakan semua uang yang pernah didapat. Udah banyak, mungkin kalau dus mau udah berapa dus gitu jumlahnya. Baik, hari apa? Hari Kamis. Karena kita tiap Kamis malam Jumat ada acara Pak. Nah ketemu Kamis, kita komunikasi masih normal. Kamis pagi masih komunikasi. Sampai Kamis jam 2 siang. Kang, saya akan jalan. Gini. Baik. Pokoknya berangkat dari rumah Bada Asar, saya bilang itu. Biar nanti datang ke Cirebon, maghrib, sholat maghrib di rumah. Baik. Di rumah saya bilang ke istri. Saya bilang, Ma, kalau di tempat sholat ada uang, ada uang, jangan dipakai selembar pun. Saya bilang, buat apa? Uang apa? Enggak, udah. Istri tetap bertanya, buat apa emang? Saya ceritakan, uang ini adalah uang pesugihan. Kaget juga istri itu. Emang jumlahnya berapa? Kalau di total jumlah miliar. Tapi karena saya minta syarat saja 100 juta lah untuk kias saja. Saya selalu, semua yang di rumah saya sampaikan, termasuk ada teman saya yang suka bolak-balik ke rumah, yang suka bantu-bantu di rumah, itu saya sampaikan. Kenapa disimpannya di musola? Kalau simpannya di kamar, yang kasihan yang di rumah. Kalau di musola kan tempat orang sholat, lah saya ngarah amannya saja. Saya di musola. Tapi ya di satu sisi pun istri ngerasa khawatir dan takut karena itu kan bukan uang-uang murni. Nah pas begitu nyampe rumah jam 10 malam. Baru nyampe rumah jam 10 malam. Di perjalanan, kenapa dari ke rumah saya itu normal paling 40 menit. Kalaupun naik sepeda motor, itu naik sepeda motor pelan, itu nggak sampai 1 jam juga nggak sampai. Karena dia menceritakan dalam perjalanan ada kejadian begini, ada kejadian begitu, dihadang sama begana. Ya pokoknya sama yang bangsa-bangsa begitu dihadang. Akhirnya datang ke rumah lah. Yang saya juga sempat kaget karena memang kaget saya begini, kamu datang ke rumah bawa uang yang 100 juta itu. Ternyata uang yang nggak dibawa. Bahasanya lupa. Kok lupa ya? Saya udah disiapkan, kok lupa ya? Jadi saya kan kok maksud saya ini untuk awal. Itu yang tadi disimpan di musola Pak? Itu saya cerita ke orang rumah, barangkali uang datang, saya simpan di musola uang. Oh, belum ada barangnya. Belum ada barangnya, baru menceritakan. Jadi jangan sampai uang itu datang dulu. Astagfirullah, ini kok gimana? Udah. Minggu depan kita mulai lagi. Tapi hari itu saya mulai, yang terbawa itu hanya kembang. Kembang yang sisa 7 berarti. Karena sudah selesai acara, jadi ya kita
berhadapan. Tadinya kan kalau malam itu biasanya kita banyakan. Akhirnya tinggal beberapa orang ya, gampang tinggal 6 orang lah. Akhirnya kita melaksanakan ritual itu si kembang itu seperti air keras diteteskan ke apa sih, kerutuk gitu, berbusa gitu. Nah tapi Mbak Ana itu udah nggak nyaman, goyang, udah nggak nyaman lah intinya. Nah di situ sampai jam nggak lama itu, setengah jam 1 jam lah. Saya minumkan, selesai, sempat mutah. Mutahnya itu keluarnya air kembang sama kembang-kembang yang persis begitu. Jadi kembang yang 15 itu hilang 8, yang 8 itu rupanya secara nggak sadar atau gimana masuk ke dalam tubuh. Pas begitu mutah itu keluarlah kembang itu. Saya suruh istirahat. Agak malam saya bilang, sekarang mau pulang bagaimana? Akhirnya dia mungkin mau pulang sendiri nggak bisa, hubungi temennya yang di daerah Kembang, ditelepon, datang naik umum, pulang motornya dibawa. Saya bilang, Jumat depan datang lagi. Baik. Itu perjalanan udah mulai nggak enak. Jualan ngerasa panas, di rumah ngerasa dibakar, kata Mbak Ana ini. Sudah macam diganggu, sudah diacak-acak, ya seperti udah nggak beres. Tapi Mbak Ana akhirnya di situ mulai ngerasa, ya Allah, sadar. Dia ngambil wudhu. Nah, dia bilang gini, saya kan kenapa ya pas begitu saya ngambil air wudhu, perasaan yang keluar air wudhu itu kan air bening, tapi kenapa kelihatannya warnanya hitam coklat? Dia bilang udah, itu masih bukan bilang pengaruhnya, tapi itu disamarkan matanya kamu. Jadi kelihatannya tanah itu kotor. Paksa kamu wudhu. Nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Begitu gelar sejadah, kenapa sejadah ini diacak-acak seperti kasur yang diacak-acak? Udah, itu memang sudah marah mungkin. Tapi anggap Mbak Ana seolah-olah nggak ngerti. Mbak Ana anggap blow on. Jadi seolah-olah nggak paham. Tapi uang ada nggak? Tiap hari masih ada. 5 juta masih nyimpen. Itu perjalanan menceritakan dari sholat. Dia udah mulai sholat. Dia udah mulai melakukan hal-hal yang sifatnya ibadah, taubat dan sebagainya. Ketemulah malam Jumat depannya. Begitu malam Jumat depannya, hal yang sama, kita berjamaah, kita doa, kita berzikir dan sebagainya. Proses ritual itu Mbak Ana itu posisinya kita duduk muter. Dia ini ada di depan saya kurang lebih 1 meter. Hanya berdua saja? Enggak, dengan jamaah. Ini yang pertama kan berdua. Nah Jumat depannya atau Jumat keduanya ada dengan teman-teman. Di masjid? Di rumah. Tuh, jadi Kang Oman ngundang jamaah ya? Bukan, kita memang setiap Kamis malam Jumat ada sampai ada sekarang. Pengajian. Ada pengajian sampai sekarang, Mas. Oke, di rumah ya? Di rumah. Ya, jadi Jumat kedua uang itu dibawa. Nah, uang dibawa, saya ambil, saya simpan di depan dia, depan saya, teman-teman saya. Ya teman juga nggak semua jamaah, hanya beberapa orang yang sedikit saya pahami, artinya orang ini mengerti lah gitu. Saya bawa. Nah, di situ kita bacaan sampai zikir sampai ya saya paksa. Karena suruh baca pun Mbak Ana nggak baca. La ilaha illallah, hanya gitu aja. La ilaha illallah. Kita tambah cepat, tapi nggak, ucapnya nggak ada. Apalagi suara, maka begitu nggak. Kan kita mungkin nggak bersuara, tapi ada itunya. Itu nggak ada. Yang ada tambah semacam menggigil. Terus selesai acara, kondisi seperti biasa, lemes. Diajak ngobrol lagi, masih lemes. Begitu diminumkan air yang kita tadi doa itu, baru mutah. Keluarnya kembang lagi. Selesailah di situ, ngerasa
seperti takbir, alhamdulillah Allahu Akbar, sudah plong kang, itu udah seneng, kang plong. Ya saya juga ada alhamdulillah, udah gampangnya begitu kan, udah alhamdulillah, udah lepas. Tapi jelas saya di depan ada dia begini depan-depanan, jelas lihat aja nanti saya masih loh kok masih begini, lihat aja nanti. Tapi saya udah tenang. Yang penting udah keluar dulu. Saya pikir kan ini nanti bab selanjutnya untuk ketiganya. Nah, di situ saya pun mau ngasih gambaran, ngasih wejangan tentang hal-hal yang sifatnya kesyirikan. Saya bilang, Bana, yang namanya syirik itu dosa yang paling besar. Syirik itu dosa yang tidak bisa diampuni. Sempat saya mau untuk menyampaikan. Ada di dalam surat Al-Maidah itu menyampaikan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Dosa yang lain Allah masih bisa masih bisa mengampuni dengan taubatnya kita. Tapi kalau syirik nggak akan bisa. Karena memang Mbak Ana pun sempat begitu ngedengar, ngerasa nangis, ngerasa terharu. Dia pun sempat sujud bahwa betul saya udah melakukan kesalahan. Dia mengakui. Bahkan sempat sebelum pulang itu dia bilang gini, Kang, insya Allah Jumat depan saya ingin syukuran. Wah, mangga silakan. Entah bikin nasi tumpeng, nasi kuning, atau inilah buat syukurannya beliau. Itu sudah lepas? Udah lepas. Kondisinya udah lepas? Udah lepas. Yang lepas itu apanya, Kang? Jadi pas begitu apa sih kalau bilang getar, kan dia dibarengi dengan orang sudah bilang terab. Sendawa. Dengan sendawa. Muta itu setelah acara selesai. Setelah selesai minum baru. Makanya saya siapkan kantong plastik. Baru dia keluar. Di situ baru alhamdulillah. Mana pun langsung takbir. Alhamdulillah Allahu Akbar, alhamdulillah Allahu Akbar. Sempat. Kang Oman sendiri ada ancaman nggak dari si makhluknya? Betul. Kalau ancaman nggak, cuman pas begitu mutanya itu tempur lah begitu ya. Jelas di telinga. Nggak ngujud itu. Jelas sekali karena memang kita sedang fokus. Lihat aja nanti, hanya bilang begitu. Saya bilang, udah silakan. Maunya gimana? Hanya gitu. Karena kita batin lah, besok maunya gimana? Saya nggak ngeh. Ternyata yang disasarkan Mbak Ananya. Mungkin ke saya, alhamdulillah Allah masih lindungi. Mbak Ananya pas pulang situ, Mbak Ana pamit ke saya. Udah Kang, saya mau pulang, saya sehat alhamdulillah gini. Udah, yang penting udah sehat, saya bawakan air segala macam. Begitu pulang, entar jam 11 malam, terus sampai pagi nggak ada berita. Jam 9 pagi, 10 pagi ada telepon yang karena yang terakhir dihubungi nomor saya dikasih tahu. Ternyata tadi malam antara jam 12 katanya itu di daerah Pangenan tabrak mobil. Terus meninggal. Dan itu uang yang di tempat sholat itu setelah acara sesi di tempat sholat 1 lembar pun hilang, sama sekali 1 lembar pun hilang. Apalagi yang di rumah, karena memang saya pun ada komunikasi juga sempat sama ngetah keluarga entah siapa. Saya bilang itu yang di dus nggak ada sama sekali. Jadi hilang tuh betul-betul hilang. Tahu nggak Kang Oman harta-hartanya yang banyak itu hilangnya seperti apa? Hilang jong aja. Ada yang, nah saya begini, di saat terakhir saya kalau dibilang sih gini, tolong Mas, tolong fotokan atau lihatkan apa yang ada di dalam dus. Ke siapa nih Kang Oman? Saya ke keluarganya lah. Yang apa yang ada di dalam dus. Itu semacam bubuk serutan kayu sama daun kering di remet. Cuman itu nggak banyak, hanya ini loh. Kok begini? Karena saya juga belum tahu kan. Kok cuma begini? Oh yaudah, hanya cukup tahu itu aja. Tapi yang lain memang hilang betul hilang. Rumahnya ada tetap. Sampai sekarang? Sampai sekarang, wallahu alam, sekarang nggak tahu Pak udah dijual atau belum. Karena memang hilang tuh secara yang uang. Karena yang secara materi yang motor itu kan ada
rumah ada, dia nggak punya mobil, cuman motor sama rumah yang jelasnya. Katanya rumahnya ada berapa rumah, karena memang dibelikan ke arah rumah sama sawah kalau nggak salah. Perjalanan 15 tahun, kontraknya sudah berjalan 8 tahun, sisa 7 tahun lagi. 7 tahun lagi inilah, belum sampai 7 tahun habis, ternyata memang bangsa begitu sudah ngancam. Makanya betul, dosa yang tidak pernah bisa diampuni itu adalah dosa syirik. Kenapa? Belum tobat, ya ini sih alhamdulillah sudah tobat. Termasuknya udah tobat ini ya? Insya Allah sudah tobat. Mudah-mudahan yang husnul khotimah, artinya sudah diampuni sama Allah baru kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ancaman dari si makhluk tadi benar terbukti nggak? Terbukti mati? Ke Kang Oman? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Dia kan ngancam Kang Iya, Oman. alhamdulillah tidak. Sama sekali nggak ada. Sama data? sekali tidak ada. Tidak ada sama sekali. Jadi waktu saya masih di Gunung Serandil? Serandil itu memang ngancam. Justru saya bilang, kembalikan ya, kamu maunya apa? Dia mengancam, ya udah sekarang kamu maunya apa? Itu dia nggak ada. Ya udah saya mau begini, nggak ada. Lihat aja, bacanya lihat aja. Selalu dengan sampai yang terakhir pun lihat aja nanti. Tapi nggak ada. Lihat tuh bagaimana, ternyata lihat itu ya memang meninggal. Waktu dia meninggal ada dengar kabar nggak warga-warga seperti apa? Wah ternyata memang ini, atau dia tahu warga? Tidak ada yang tahu. Si Bu Ana ini melakukan. Tidak ada yang tahu. Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Alhamdulillah tetangga nggak ada yang tahu. Ngerasa orang ini tuh begini, enggak. Cuman ngerasanya ya memang ini jualan bagus. Karena memang ditopangnya dengan wajahnya cantik, dagangan laris. Soalnya begitu. Jualannya apa aja sih? Pindang, Pindang. gesek. Warung berarti ya? Bukan, emperan di pinggir jalan. Jadi kalau habis nelayan datang, dia ngambil ke TPI, bawa keranjang, bawa tampah, sekian keranjang, sekian tampah, udah di lapak di situ, pinggir jalan. Laku Gimana? ya? Oh, laku sekali, sangat laku sekali, sangat laku. Karena memang ngelihatnya fisik. Oh, ini orangnya rupanya, akhirnya kan berpikir masyarakat di situ, ya memang fisiknya bagus, fisiknya cantik. Jadi ya kalau jualannya bagus pun ya wajar. Ternyata di balik itu uangnya yang di luar jualan memang besar. Itu simpannya di kamar yang tempat tadi makhluk tersebut ada. Jadi ini judulnya tukang pindang cantik nih ya? Tukang pindang cantik. Penuh Tukang misteri pindang begitu cantik, ya? penuh misteri. Iya betul juga. Akhirnya hanya 8 tahun ya? 8 tahun. Sisa 7 tahun. Sisa 7 Kalau lanjut sampai 15 tahun mati. Diambil itu. Diambil. Ternyata kan karena memang ini dipaksa untuk putus, tetap juga mati. Oke. Saya pikir yang paling aman itu melihara tuyul dari kisah-kisah pengalaman orang ya. Ya, Ternyata tumbalnya juga ada ya. tetap ada tumbalnya. Ada resikonya, ada. Nggak ada yang resikonya hanya menyusui aja begitu. Tidak ada. Tetap Tidak. Ya. nyawa. Begini, saya mungkin ada beberapa pengalaman yang tumbal tuyul. Ini termasuk tumbal tuyul yang saya baru tahu. Ada yang nyusui, ada yang ngasih mainan tiap bulan harus ganti. Ada mainannya mintanya begini, ada. Nah ternyata oh ini ada yang minta mainannya bukan yuyu tapi kepitingnya. Ambil kepiting ada, oh jadi begini. Nah ini yang termasuk yang saya temui ini aneh. Induknya itu atau bibitnya itu apa yang orang datang mirip seperti itu. Misalkan si A ini mau melakukan, datang ketemu ke ruangan tersebut, ternyata yang dihadapinya persis wajah dianya. Duplikatnya. Cuman dengan postur yang berbeda, dengan kondisi. Ya kalau dibilang saya sempat melihat itu kan kondisi mohon maaf itu lendir. Jadi badan itu isi lendir semua dari semua wajah, tapi mukanya muka dia. Itu bau banget ya. Kalau baunya mungkin nggak begitu menyengat ya. Beda dengan makhluk yang lain, ada kan bau yang lebih tajam. Ini nggak berbau, nggak bau tapi nggak begitu tajam. Yang ada cuman jijik kita ngeliatnya. Iya. Jijik.
Oke, baik. Terakhir, saran untuk penonton MM yang sedang gelap mata tentunya ya. Ya, para pemirsa MM, jangan sekali-kali kita melakukan hal yang nekat. Karena nekat itu bukan satu solusi, tapi kita banyak minta sama Allah yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki, memberikan kenikmatan. Orang yang nafsu, orang yang ambisi, itu adalah bujukan bisikan dari setan, dari iblis. Makanya jauhi perkara-perkara yang sifatnya syirik, perkara-perkara yang sifatnya tidak diridai Allah Subhanahu wa taala.